Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santriwan Santriwati kelas 5 agama Madrasah Prabe dimanapun berada, kita ketemu lagi menyambung perkara balaghah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk kepada majaz. Ingat ya, majaz. Majaz lafzun mustaqmalun fi gharima udiala fi alaqatin maniatin an iratil manal asli. Lafaz yang keluar dari mana asal, yang tidak dipakai mana hakikatnya, karena ada alaqah dan karina. Yang alaqah saya katakan yang bahari, alaqah itu hubungan mana asal dengan mana yang tidak asal. Kalau majaz itu alaqahnya dari tasbih, majaznya namanya isti'arah. Kalau alaqahnya bukan tasbih, majaznya mursal. Masing-masing dua macam, isti'arah mufrad dan isti'arah murakkab. Mursal mufrad dan mursal murakkab. Kita baru membahas perkara yang mursal ya. Alaqahnya ada 18. Yang sudah kita bahas hanya sampai nomor 4. Yang pertama namanya as-sababiyah. As-sababiyah, zikru lafzi sabab al-urida bihi al-musabab. Disebut sebab yang dikehendaki si mutakallim adalah musababnya. Yang nomor 2 alaqahnya adalah musababiyah, kebalikan. Disebutnya musabab, yang dikehendaki oleh mutakallim adalah sebabnya. Yang ketiga adalah kulliyah, menyebutkan secara kuli, secara keseluruhan, yang dimaksud juz'u. Misalnya kata-kata asabi' itu kuli, itu asabi'. Ada ibham, ada asob, ada asababa, ada binsor, ada khinsor, ada ustawan, kuli. Tapi ini maksudnya adalah asbu'in, unmilah, bahagian daripada asabi', juzuknya disebut kul, dikehendaki juzuknya. Yang berikutnya adalah juz'iyah. Nah, lawan tadi juz'iyah, disebut juzuk yang dimaksud kul. Contoh begini, nggak kelihatan puncak hidungmu beberapa hari ini, puncak hidung maksudnya kan, tapi yang maksudnya badanmu itu kemana kemarin, nggak ada nampak. Maka juzuknya adalah apa? Puncak hidung, yang dimaksud badannya semuanya. Kalau dalam bahasa main ini, nasal hakimu uyunahu fil madinah, raja atau presiden menebarkan mata-mata ke kota-kota. Mata-mata itu maksudnya kan jawasis, polisi yang kerjanya intelijen ya, jasus itu orang ya, polisi. Tapi dikatakan oleh raja ada mata-mata. Mata itu tidak bisa sendirian, mata itu mesti ada kepala, ada orang, ada kaki, ada tangan, ada hidung, ada mulut. Jadi mata-mata di sana bukan mata sebenarnya, tapi kulinya, jasusnya, tentaranya atau polisinya. Nah, kita lanjut. Alaqah dari wajah sebuah urusan yang kelima namanya al-lazimiyah. Al-lazimiyah, lazim lawannya malzum. Lazim lawannya malzum. Disebut lazim, yang dimaksud malzumnya. Saya ulangi, disebut lazim, yang dituju malzumnya ya. Contoh, nah ini komentarnya ya. Kaunu syai' yajibu wujuduhu inda wujud syai'in akhar. Keadaan suatu itu mesti ada ketika ada yang lain. Contohnya matahari dengan sinarnya, matahari dengan cahayanya. Mungkin ada cahaya, tidak ada matahari? Tidak mungkin. Mungkin ada matahari, tidak cahaya? Tidak mungkin, karena semakin laziman, berlazim-laziman. Nah, itu namanya cahaya yang keluar, namanya lazim. Yang tersebar ke bumi ini namanya lazim tuh. Sumbernya apa? Sumbernya matahari, itu memang malzum. Sumbernya malzum. Karena mengatakan tol'at du, terbit cahaya,
Cahaya itu yang memancar ke bumi. Sebenarnya apa yang terbit? Yang terbit adalah matahari. Yang mana adalah terbit matahari, baru ada cahaya. Cahaya tidak mungkin ada kalau dalam matahari. Jadi disebut lazim. Yang tujuh malzumnya. Ya, ini malzum. Disebut lazimnya apa lazimnya? Do itu cahaya ya. Kalau tiba di bulan namanya nur. Matahari namanya cahaya. Do. Sebenarnya yang terbit dari ufuk timur itu apa? Matahari. Apa salahnya orang mengatakan terbit matahari? Tidak apa-apa. Itu hakikat tuh. Tapi dengan majas. Terbit cahaya. Yang terbit apa sebenarnya? Kalau dilihat dari timur, matahari ya. Matahari belum muncul dan nampak cahaya. Makanya dikatakan disebut lazim. Yang dituju oleh sementara adalah malzumnya. Ini jangan nanti katakan mana pula cahaya terbit. Yang terbit adalah matahari. Iya benar. Ini dengan cara majas. Dengan cara majas ya. Bahasa ereng namanya itu. Disebutkan lazim yang tujuh malzumnya. Itu. Faddu'u majazun mursal. Maka lafaz du itu majazun mursal. Alaqanya al-lazimiyah. Lazimiyah. Lazim. Kenapa adanya cahaya ketika adanya matahari? Ya. Tapi kalau dengan bahasa yang tidak majaz, yang lurusan tala'al samsu. Itu tidak majaz, tidak enak bahasanya. Kurang enak ya. Yang enak adalah terbit cahaya. Maksudnya terbit matahari. Jadi bahasa itu adalah bahasa supaya enak didengar. Berpikir kita mendengarnya. Berpikir ya. Oke. Yang dipandang di sini adalah luzumul khas. Suatu kelazim-laziman yang khas. Bayangkan matahari itu kan bercahaya. Kalau ada cahaya tidak matahari namanya. Kalau Anda sering kegelapan di bumi, itu kan ada penghalangnya, misalnya ada awan hitam. Nah, yang cahaya tetap ada. Buktinya kita terang ya, cuma tidak tembus langsung, tidak terasa panas ya. Tapi yang cahaya tetap ada. Ya. Bahwa ada infikat antara do dengan matahari tidak pernah bercerai. Kalau ada matahari ada do ada matahari. Sama dengan api dengan asap. Asap sama api itu sama berlaziman itu. Tidak mungkin ada asap kalau ada api. Itu namanya lazimiyah. Apa yang lazimiyah? Yaitu menyebutkan lazimnya yang dituju malzumnya. Ya. Nomor 6 malzumiyah. Mataharinya nih, maksudnya mataharinya nih. Apa ini? Kaunu syai' yajibu inda wujudi wujudin akhar. Sama dengan tadi. Sesuatu ada karena ada yang lain. Contohnya mala'atis samsul makana. Matahari memenuhi ruangan. Nah, ini kan pelik ini. Berapa besarnya ruangan itu maka bisa untuk matahari? Atau enggak? Terbakar orang dalam. Atau kebalikannya, berapa kecilnya matahari itu maka bisa masuk ke ruangan? Saya tanya, kalau Anda belajar di kelas, sering itu kacanya itu dengan tirai ya, tirai. Apa yang masuk ke kelas? Apa yang masuk ke kelas? Yang masuk ke kelas itu adalah cahaya matahari. Tapi kalau mengatakan matahari yang masuk, nah itu mana sana itu? Sebenarnya kan mengatakan begini, mala'atid al-makan itu benar. Cahaya memenuhi ruangan, ya enggak? Tapi karena majas, tidak apa-apa, benar, bahkan lebih enak bahasa majas itu. Lebih enak dengan orang tidak bosan ya. Ya, matahari memenuhi ruangan. Tidak ada mataharinya, yang ada cahaya. Tapi tadi disebut malzum, yang tujuh lazimnya. Malati samsul makana, maksudnya malati do al makan, itu yang benar. Jadi bahasa majas itu memang menyalahi yang nyata adalah. Ya, memang itu disebut matahari yang dimaksud cahaya. Disebut cahaya dimaksud matahari. Ya. Yang nomor 7 aliyah. Aliyah itu alat.
alatun ya, alatun maksudnya nisbah aliyah. Aliyah menyebut alat, yang dimaksud adalah hasil dari alat itu, natijahnya. Disebut alat, yang dimaksud hasil dari alat itu, yaitu kaunu syai'i wasitatan li isal asal syai' ilal akhar. Yang dimaksud aliyah adalah ke arah suatu itu wasitah, wasitah, perantara untuk menyampaikan kepada bekas sesuatu atau hasil sesuatu. Contohnya begini, ini ayat nih, waj'ali lisana sidqa fil akhirin, waj'ali lisana sidqa fil akhirin. Coba perhatikan dari waj'ali, mana yang alat, lisan. Ya Allah, jadikanlah aku lidah yang benar di akhir hidup. Hayat. Apakah mulutnya orang sakit itu tertutup, terkunci, atau lidahnya potong, atau bibirnya sumbing? Enggak. Kenapa? Supaya benar lidahnya. Maksudnya zikran hasanah. Jika akan mati jangan menyebut yang tidak. Sebutlah subhanallah, sebutlah tauhid, sebutlah asyhadu an la ilaha illallah. Itu sebutan yang baik tuh. Tapi disebut lidah alatnya, ya. Yang dimaksud adalah natijah dari lidah. Natijah dari lidah. Jangan ketika mau mati atau mau meninggal ya, kita saat itu menyebut yang tidak enak didengar telinga. Katakan menyebut pecarut misalnya kan. Jadi sebutan yang baik lah, apa tuh? Misalnya Allah, subhanallah, dan seterusnya yang baik. Tapi sayang, orang kadang abai ini. Makanya waj'ali lisana sidqa fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku ini menyebut yang baik di akhir hayatnya. Ya, bisa saja akhir itu mau mati ataupun sebelum mati, jangan suka mencari orang, jangan mencaci orang. Jadi sebutan baik namanya, yang dimaksud itu lidahnya itu alat, ai zikran hasanah. Maksudnya sebutan yang baik, bukan lidahnya yang baik ya, sebutan yang baik. Lidah juga baik. Allah jadi lidah itu baik, mulutnya baik. Ya. Farisanun bimana zikri hasanin. Lapas lidah di sana adalah sebutan-sebutan yang bagus. Itu modus mursal. Alakanya aliyah. Ingat aliyah tadi apa? Disebut alat yang dituju hasil ayat itu sendiri. Ya. Kenapa saya lidah? Alatnya fisik hasani. Suatu alat yang gunanya itu menyebut yang baik, ya, itu aliyah namanya itu. Jadi ingat dari yang pertama sampai kepada yang ke-7 itu saling berlawanan itu. Kalau sebab musabab, sebab, kuliah juz'iyah kuliah, lazimiyah malzumiyah lazimnya, aliyah hasilnya. Mudah mengingat, disebut alat, yang dimaksud sebutannya. Ya, jadi kalau dalam bahasa itu ada seperti ini, misalnya ambil sendok itu, apa maksudnya? Bukan sendoknya, maksudnya air yang sudah dikacau gulanya itu mau diminum ya, tentu airnya, bukan sendoknya itu alat itu. Jadi itulah namanya di antara majas mufrad mursal yang alakannya ada 18 ya, tapi kita sampaikan ini dulu sampai nomor 7 ya. Sababiyah, musababiyah, kulliyah, juz'iyah, lazimiyah, malzumiyah, aliyah. Jadi nanti dilihat dalam sebuah tayangan ini, nanti catat itu sebelum berlarut-larut, nanti susah pulang mengejarnya.
Saya ingatkan kembali, kalau madahnya mursal, alakannya bukan dari tasbih. Ya tadi, ada yang sebabiyah, ada yang aliyah. Tapi kalau yang dari tasbih asalnya prosesnya itu dibuang musabah, buang adat, buang aja. Itu namanya isti'arah. Meminjam lafaz musababi untuk musabah. Isti'arah. Jadi sekarang baru menyelesaikan yang mufrad mursal. Al-qatahu samani asyarata al-qatan. Ada 18 alaqah. Sebelum lanjut ya, ingat ada as-sababiyah, al-musababiyah, al-kulliyah, al-juz'iyah, al-lazimiyah, al-balzumiyah, al-aliyah. Ya, ingat ya. Bikin aja dengan kertas yang tak berguna dulu, nanti disalin baik-baik di buku yang permanen. Lihat dulu nanti apanya, tayangannya atau melihat jadwalnya ya. Nah, itu nanti disalin dengan yang baik. Itu maka berdoa kepada Allah, mudah-mudahan cepatlah Quran ini habis ya. Jadi kita tatap muka ya. Ya belajar itu senang ya, dilihat di papan tulis atau lihat dalam tabel yang dibagikan, tinggal menyalin saja di buku tulis yang permanen. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.